Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Baru 2 hari ibunya dimakamkan. 2 adiknya berebut warisan, sementara dirinya hanya membawa pulang sekarung kentang dan terkejut ketika melihat isinya. Ada ungkapan, uang bisa membutakan manusia. Ada orang yang nekat melakukan apa saja demi uang, meskipun dengan saudara atau kerabat sekalipun. Saat menyangkut dengan yang namanya uang, mereka akan saling bertarung. Liping adalah seorang gadis desa. Ibunya telah tiada sejak ia masih kecil. Sejak saat itu dia tinggal berdua dengan ayahnya. Ketika Liping berumur 10 tahun, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda dengan 2 anak laki-laki yang masih kecil. Ayah Liping sangat baik terhadap kedua anak laki-laki istri barunya. Bahkan jauh melebihi kebaikan pada Liping, anak kandungnya. Liping memiliki sifat yang baik dan dewasa dalam berpikir. Ia juga sangat menyayangi kedua adik tirinya itu, namun kedua adiknya sama sekali tidak menganggapnya sebagai kakak. Liping selalu menyisakan makanan yang enak untuk mereka. Berbalik dengan kedua adiknya itu, mereka berdua sangat egois, selalu ingin menguasai segala sesuatunya. Ibunya melihat semuanya. Ia sudah tahu dengan tabiat kedua putranya itu. Ibu tirinya itu juga sudah menganggap Liping seperti putri kandungnya. Ia selalu secara diam-diam menyisakan segala sesuatu untuk Liping, yang membuat Liping sangat tersentuh. Liping sendiri sudah menganggap ibu tirinya itu seperti ibu kandungnya. Liping adalah anak yang pintar di sekolahnya. Ia juga memiliki ambisi yang besar. Dia tidak ingin tinggal di desa seumur hidup. Dia ingin kuliah dan meneliti karirnya di kota. Saat lulus dari sekolah menengah atas, Liping berhasil diterima di salah satu universitas bergengsi di kota. Namun, belum sempat berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Ayah Liping meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Sementara hidupnya, ayah Liping mempunyai banyak hutang. Setelah pemakaman, orang-orang datang menagih hutang ke rumahnya. Ibu tiri Liping, dia adalah seorang wanita yang tegar. Untuk melunasi hutang almarhum suaminya, dia menjual semua barang-barang berharga. Dan Liping terpaksa harus melupakan mimpi kuliahnya karena tidak ada uang lagi untuk biaya kuliahnya. Karena itu, ibu tirinya merasa bersalah pada Liping. Karena tidak jadi kuliah, Liping membantu ibu tirinya menanam sayuran di kebunnya. Dia sadar dirinya adalah anak tertua. Dia juga harus membantu ibu tirinya membesarkan kedua adik tirinya. Namun, kedua adiknya itu tidak menganggap Liping sebagai kakaknya. Mereka bahkan tidak pernah membantu kerja di ladang. Semua pekerjaan di ladang dikerjakan Liping bersama ibu tirinya. Liping juga tidak pernah mempermasalahkan hal itu, meskipun ibu tirinya adalah seorang wanita. Tapi keterampilannya dalam menggarap ladang dan berdagang sayur sedikit pun tidak kalah dengan kaum pria. Ibunya membuat usaha sayurannya semakin berkembang. Sayur mayur hasil ladangnya juga semakin bervariasi dan laris. Banyak penjual sayur datang untuk memesan sayuran. Dalam beberapa tahun terakhir, ibu tirinya juga menjual sayuran secara online dan sekarang telah menjadi pemasok utama di seantero negeri. Berkat kerja kerasnya selama bertahun-tahun, sang ibu kini telah memiliki simpanan yang lumayan besar. Ibu tiri Liping juga mencarikan calon suami dari keluarga yang lumayan terpandang untuk Liping
dan menikahkan Liping. Ada pertemuan juga, ada perpisahan dalam hidup manusia. Ibu tiri Liping yang banting tulang sepanjang tahun akhirnya jatuh sakit dan meninggalkan Liping dan kedua putranya untuk selamanya. Ketiga bersaudara tiri itu menangis pilu mengantar ibu mereka ke peristirahatan terakhir. Namun, baru memasuki hari kedua pemakaman ibu mereka, kakak beradik itu bertengkar. Liping bergegas keluar, melerai perkelahian kedua adik tirinya. Ibu baru meninggal dan baru 2 hari dimakamkan. Kalian berdua sudah bertengkar demi memperebutkan warisan. Apa ibu bisa tenang di sana? Hardik Liping sambil melerai kedua adik tirinya. Mendengar bentakan Liping, kedua bersaudara itu diam di tempat, lalu berkata sambil menunjuk jari mereka pada Liping, "Ini urusan kami, tidak ada hubungannya dengannya. Lagi pula, tidak ada bagianmu di sini." Sementara itu, adiknya yang besar berpura-pura menjadi pria yang baik hati. Siapa bilang kakak tidak kebagian? Selama ini, kakak juga ikut bekerja keras bersama ibu. Bagaimanapun juga, kakak telah berjasa dan sudah selayaknya mendapatkan bagian. Tapi pokoknya aku tidak mau menanam sayur. Hasil tanaman di ladang untuk kakak saja semuanya. Adik tirinya yang kecil kemudian menimpali. Ya, semua sayuran di ladang itu untuk kakak, sedangkan uangnya milik kami. Lalu, kedua kakak beradik itu kembali bertengkar. Liping yang tidak bisa lagi melerai, akhirnya pulang sambil membawa sekarung kentang. Itu adalah kentang yang digali sendiri oleh ibu tirinya sebelum meninggal. Sesampainya di rumah, Liping membuka karung kentang itu dan terkejut melihatnya. Di dalam kantong itu terdapat kartu ATM dan secari kertas yang berbunyi, "Liping, ibu minta maaf, tidak bisa membiayai kuliah. Ibu tahu kedua putraku itu sangat mengecewakan. Setelah ibu pergi, mereka tidak akan memberimu sepeser pun. Di dalam kartu ATM ini berisi uang 500 juta yang ibu tinggalkan untukmu. Dari ibu yang selalu menyayangimu." Melihat niat baik ibu tirinya, Liping kembali teringat ibu tirinya yang baru meninggal, dan seketika dia pun menangis pilu dalam rumah yang sepi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.